Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan ASEAN Lecturer Community Membership or Partnership or Network. Kali ini kita akan berbincang dalam Filosofi Kehidupan episod 5 dengan topik Positive Thinking, Sense of Belonging and Cooperative. Ini filosofi yang saya dapat insight-nya, termasuk yang dah 4 sebelumnya, iaitu mengelola hidup dan merencanakan masa depan, kemudian Al-Fatihah sebagai sebagai communication contents, kemudian filosofi berumah tangga, dan kemudian tadi baru cakap soalan natura, nama itu tujuan dan cara. Dan ini adalah POSECO, Positive Thinking, Sense of Belonging and Cooperative. Ini sebenarnya filosofi ini sudah 10 sampai 15-20 tahun lepas saya sudah menulisnya sebenarnya. Jadi pada masa saya masuk dalam college business and taxation Tiami, itu saya menulis ini lebih kurang pada umur saya 40 tahun ya, maknanya sekarang sudah 59 tahun, dalam bulan Oktober nanti sudah 60 tahun, berarti bermakna sudah hampir 20 tahun saya menulis ini sebenarnya dalam pocket book yang disebut ini filosofi kehidupan. Okey. Saya berfikir bahawa kita senantiasa kena selalu dan setiap hari mempunyai satu satu sikap ataupun satu mindset yang positif, positive thinking. Jadi apa yang kita lihat atau kita dengar atau kita baca itu, termasuk kita berjumpa orang-orang baru yang kita macamnya ni orang tak betul lah. Ini negative thinking ya. Jadi tapi ni terus terang sahaja dalam implementation ni tak senang untuk dibuat simsalabim abrakadabra. Jadi tak senang tu orang Malaysia, kalau orang Indonesia kata tidak mudah gitu ya. Mungkin mudah cakap tapi tak selalu mudah buat. Tapi kita nak buat juga. Sebab ini perkara yang mesti kita punyai filosofi positive thinking. Dahulu masa saya mengikuti graduation degree, ada satu nasihat dari Maidin, dia kata if you work as the professional worker, nanti kalau kamu bekerja di mana sahaja dan orang lain menilai kamu underestimate, kamu jangan terlalu sedih atau jangan terlalu care, but you make this statement as the motivation for you create more and the best. Therefore, dengan begitu apa yang dia kata itu kamu nak buktikan tak betul. Jadi kita kena berfikir positif ya. Jadi kalau kita berjumpa orang baru, biasanya memang kita tak terlalu welcoming kalau misalnya orang ni secara gesture-nya atau appearance-nya macam kita tak terlalu suka.
Jadi kita pun cenderung berfikir tak baiklah. Jadi, saya pun dalam proses kehidupan mengalami beberapa kali dan saya lihat orang lain lebih banyak lagi mengalami yang tak baik. Jadi manakala ada kawan kita membawa dia punya kawan lagi atau dia punya network dalam majlis kita, apakah itu di kampus, di office, kita, mmm, ketika dia menyampaikan sesuatu, yang dia punya idea, dia show, yang mungkin waktu dia menyampaikan kita pernah dengar juga, pernah tahu juga, kita cenderung, menganggap, "Apa you cakap saya dah tahu awal lagi." Macam tu kan. Atau, macam tak ada yang baru pun. Jadi ini, jadi kita sudah underestimate dulu atau ini, macam ni nak 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 dapat opportunity ni sini. Jadi kita selalu berfikirnya, eee, negatif. Nah, dalam agama itu disebut husnuzon, negative thinking. Padahal dianjurkan oleh Rasulullah kita positive thinking, yaitu, husnuzon. Jadi husnuzon itu berbaik sangka, ya kan? Eee, jadi jangan sebaliknya kita buruk sangka, gitu ya. Jadi, kalau kalau buruk sangka kan suudzon, kalau baik sangka tadi, kita selalu positive thinking atau husnuzon. Kalau yang buruk sangka itu suudzon. Jadi kalau kita positif, maka kita punya, body language, kemudian kita punya, mmm, hormon, kita punya soul, itu semuanya, to be produktif, ya. Jadi penting sangat, positive thinking. Termasuk ketika kita mengalami satu perkara yang kita macam, eee eee, menyesal ataupun sangat marah sekalipun, maka kita hendaklah mencari satu alasan untuk kita tetap, melihat ni ada hikmah di balik apa yang kita alami yang mungkin kita tak suka perkara ini berlaku. Nah, kadang-kala saya teringat kepada ujung surah Al-Baqarah 216 yang berarti boleh jadi kamu suka pada sesuatu, sangat suka pada sesuatu, padahal itu tak baik untuk kamu. Dan sebaliknya pula, boleh jadi kamu membencinya, tapi itulah yang paling baik untuk kamu. Sesungguhnya akulah, aku sini Allah, yang maha mengetahui segala sesuatu, sementara kamu tak tahu. Nah, kita ini sebenarnya esok apa yang berlaku pun kita tak boleh confirm terus pasti seperti itu kan. Jadi jangankan esok, 1 jam, 2 jam, 5 jam lagi apa yang bakal berlaku. Tak pun kita punya kekuasaan atau punya kapasiti untuk memastikan seperti itu. Karena Allah lah yang Maha Kuasa atas apa saja yang Dia nak. Nah, jadi positive thinking hendaklah menjadi satu sikap, attitude atau satu karakter yang mesti ada pada diri kita dalam mana-mana saja kita berada, baik sebagai professional worker, sebagai lecturer, sebagai mungkin husband. Bilang husband kadang-kadang kita tak selalu pun boleh buat. Kita belajarlah sebagai parents, sebagai daddy atau ayah ini, dan ya, dan sebagai kawan kepada kawan yang lain dan sebagainya. Yang kedua ada sense of belonging. Nah, ini sense of belonging itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut rasa memiliki. Jadi kita dikatakanlah dalam kuliah atau dalam training kita harus merasa memiliki sehingga kita ni kena jaga apa semua. Nah, rasa memiliki ini saya fahamkan kalau cuman selama ini dianggap kita sebagai kaki tangan atau sebagai professional worker atau sebagai
employee di situ kita jaga karena company tempat kita kerja atau kampus tempat kita mengajar, kita jaga. Tapi kalau sekedar sense of belonging itu rasa memiliki ketika kita aktif atau sebagai kaki tangan atau sebagai member of employees dekat situ, it's okay. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita sudah tak dekat situ lagi, sudah pensiun, atau kita sudah bertukar tempat kerja, atau kita sudah tak tak ada yang tak sukalah dengan leadership, dengan kita punya bos, apa kita kemudian tak lagi mau mempunyai karakter atau attitude sense of belonging kepada apa-apa benda, apa-apa aset uh, yang yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu saya memahami filosofi saya, positive thinking itu bukan rasa memiliki itu karena ini tempat saya kerja, ini kampus tempat saya mengajar sehingga saya kena jaga kebersihan toilet, saya kena jaga kebersihan bilik kerja, saya kena jaga hmm, apa nama perkarangan. Bukan karena kita bekerja di situ. Kalau faham saya, kita kena ada sikap sense of belonging karena semua apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, di bawah bumi juga, kemudian di langit atau di atas langitnya lagi ada langit, semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri saja milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua ini milik Allah Taala, mestilah kita kena jaga, mestilah kita nak memelihara sebagai khalifatul ardh. Jadi sense of belonging ini, rasa memiliki ini karena ini milik Allah. Karena itu saya kena jaga, karena nak pelihara, bukan karena ini punya bos, bukan karena ini karena punya tempat kita bekerja, bukan karena ini eh, apa rumah kita, rumah orang tak payah sense of belonging. Kemudian apalagi oh, misalnya yang berbeza agama dengan kita pun no care. Nah, begitu. Kalau sense of belonging dipahamkan hanya sekedar apa ya? Bersifat theoretical lah. Tapi yang saya kata ini bersifat filosofis, bahwa sense of belonging ini adalah kita kena menjaga, kita hendak memelihara, kita hendak care karena semua apa sahaja yang ada di muka bumi, baik di bawah eh, tanah maupun di atas langit, semua milik Allah SWT. Jadi mestilah kita bersikap ingin menjaganya, ingin seperti apa yang kita punyai sendiri. Itu pahaman saya lah terhadap what the meaning of sense of belonging. Oke, kemudian yang ketiga adalah kooperatif atau cooperation ya. Nah, di sini kadang-kala kita ni um, tak 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 suka atau tak selesa atau tak enjoy kadang-kadang untuk kita bersama-sama dengan yang lain karena kita takut dia kompetitor kita kan? Atau takut kita punya income ataupun revenue nanti harus bagi dekat dia, dia akan ambil punya kita. Nah, di sini saya memahaminya bahwa jangan pernah kita merasa rezeki kita akan berkekurangan gara-gara ada orang lain yang jadi partner kita dalam kerjasama. Sebab setiap kita ini rezekinya sudah uh, tersendiri masing-masing Allah allocationkan. Ketika kita ditiupkan ruh nyawa kita, berapa tahun kita akan berada di muka bumi, itu satu-satu package dengan kita punya rezeki. Jadi rezeki ini tak mungkin dikurangkan manakala Allah sudah menetapkan dan selalu boleh Allah tambahkan. Karena kita pun tak tahu berapa banyak rezeki kita. Tapi tak mungkin Allah mengurangkan gara-gara kita misalnya tak buat ibadat atau kita buat kriminal lalu dikurangkan. Tak, Allah tidak pernah mengingkari janji ya ketika dia
ditiupkan roh, satu paket dengan rezeki, maka itu akan dibagi terus kepada kita sampai dengan kita memang sudah tak ada lagi eee, apa, umur sebagaimana deadline lah sudah ada. Ha, tapi kalau nak tambah lebih dari yang sudah eee, dibagi, paket awal boleh saja itu kekuasaan Allah. Nah, di sini cooperation ini sangat penting sebab kita ini sebagai makhluk social animal atau, eee, social person, kita kena ada orang lain yang ikut, eee, kita boleh belajar pada dia, apa yang kita tak faham dalam perkara itu, kita boleh minta support dia untuk apa yang mungkin kita memerlukan backup atau sebaliknya kita pun perlu membantu yang lain. Jadi, janganlah, kita ini hendak, bersendiri-sendiri karena egoistik ya, karena kita nak kuasai sendiri, nak dapat sendiri, orang lain tak payah dibagi tahu pun, tak payah jemput, collaboration pun, ini, eee, maka apa yang kita buat ni tak akan mempunyai high impact, ya. Jadi, saya ingin menganalogikan misalnya apa beza, trader dengan manager dan dengan leader. Nah, ini perkara yang nanti kita bicara dalam masa ini. Jadi kalau trader ini, dia nak fikir dirinya sendiri sajalah karena dia memang, sebagai, the the single fighter, eh, jadi sehingga apa yang dia dapat ya untuk dia sajalah. Karena kalau manager ini ramai orang lain yang dia manage, jadi, not just only, alone ataupun limited group ya, karena kalau trader tak payah banyak orang pun ya. Tapi kalau dia lebih atas sebagai leader, di atas manager lah posisi leader ni. Tak apa pun manager salah satu leader juga dalam middle, organisation, mmm, mmm, apa namanya, organisation, middle middle leader. Tapi yang saya maksud ni adalah the top is the leader. Dia itu bukan hanya memikirkan, bagaimana dia boleh, eee, memimpin atau me-arrange atau mengawal, eee, semua yang ada di bawah dia sebagai leader, tapi juga dia kena, eee, mengutamakan, orang ataupun, company, bahkan kalau dia sebagai leader dalam sebuah negara, dia kena utamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan dia dan kepentingan keluarga dia dahulu. Itu yang semestinya lah. Apapun kita pun kadang menyaksikan, kemarin tu ada banjir dekat Malaysia yang paling teruk dalam masa 60 tahun ke belakang. Itu saya pun mendengar dari kawan-kawan, rakyat sudah tenggelam rumah, tenggelam kereta apa. Saya saya di-share, foto, anak menantu Perdana Menteri di-pick up, dengan helikopter. Itu di Malaysia lah. Sehingga dia compare dengan, Pak Jokowi, turun ke tempat banjir, basah-basah, lihat apa keadaan yang berlaku sementara Perdana Menteri Malaysia dari kereta saja lihat sekitar. Jadi ini pun persoalan lain lagi yang menyangkut, bahawa, mmm, cooperation ini penting sekali sehingga kita boleh mensinergikan apa potensi yang ada, kita boleh mengencourage apa resource, eee, masing-masing pihak sehingga akan membuat output and outcome yang lebih, signifikan, yang lebih, besar lagi. Jadi sekali lagi, marilah kita senantiasa, positive thinking, senantiasa menjaga, memelihara, eee, men mendevelop dengan lebih baik lagi, karena semua yang ada ini termasuk tangan
kaki, hidung, telinga, apapun semua harta kita, itu adalah milik Allah SWT sebenarnya. Kita hanya orang yang dititipkan untuk gunakan. Nah, janganlah kemudian kita dalam dalam ketika sudah pensiun kita tak no care lah, saya tak kerja lagi. Kenapa saya nak sense of belonging pula? Itu kalau you faham sense of belonging hanya sebagai sebatas ya boleh dikata sebatas fit dunia aja lah. Tapi sebenarnya yang saya maksud saya belonging itu adalah fit dunia wa akhirat, maksudnya ini milik Allah semuanya. Tak kisah you masih kerja ke, you dah pensiun ke, you kerja tempat lain ke, semua apa yang you lihat tak baik, you kena kena care dan kena action. Ya, misalnya kita lihat dalam bilik apa ATM, itu banyak sampah ataupun orang letak puntung rokok. Ya kalau sebaiknya kita ambil tisu atau apa kita buang lah. Karena kita tahu ini tak semestinya macam ini, orang lain tak selesa atau orang lain kan berbau ini. Jadi kita karena kita tahu ini milik Allah SWT. Tapi kalau you lihat you bekerja di bank, kemudian ni you masuk ATM enter dan itu bukan tempat bank you kerja, you no care. Itu menunjukkan sense of belonging you faham itu hanya pada posisi terlalu dangkal atau hanya melihat sebagai memiliki di dunia atau oleh milik manusia, padahal semua milik Allah SWT. Begitulah kawan-kawan semua apa yang boleh saya share regard of tadi POSECO, positive thinking, sense of belonging and cooperative. Semoga filosofi yang kelima ini ada manfaatnya untuk saya untuk merimain diri sendiri, mungkin juga didengar oleh family saya, oleh saudara saya, kawan-kawan semasa sekolah rendah, sekolah menengah, kampus dan juga kawan-kawan yang satu profession ataupun network and community, terutamalah dalam network of ASEAN Lecturer Community. Thank you very much. Pardon me. I know my experience is not very sophisticated, tetapi Allah SWT melalui Rasulullah telah menyampaikan satu hadis, Zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Saling ingat mengingatkanlah di antara kamu, karena saling mengingatkan itu adalah kewajiban sesama muslim. Kita akhiri dengan daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you very much. See you again.